Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tajuk Misteri, tempat di mana kita mengungkap misteri-misteri paling mencengangkan di dunia. Kali ini kita akan membahas salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan, yaitu hilangnya Amelia Earhart di Samudra Pasifik. Misteri ini telah memikat perhatian dunia selama lebih dari 80 tahun. Ayo kita mulai. Amelia Earhart adalah seorang penerbang wanita legendaris yang dikenal karena prestasinya yang luar biasa dalam dunia penerbangan. Dia lahir pada 24 Juli 1997. Earhart adalah wanita pertama yang terbang solo melintasi Atlantik pada tahun 1932, dan dia telah mencetak banyak rekor penerbangan lainnya. Dia juga merupakan seorang aktivis hak-hak perempuan yang menginspirasi banyak wanita untuk mengejar impian mereka di bidang yang didominasi oleh pria. Pada tanggal 1 Juni 1937, Amelia dan navigatornya Fred Noonan memulai penerbangan keliling dunia dengan pesawat Lockheed Electra. Penerbangan ini dimulai dari Oakland, California, dan mereka telah menempuh sekitar 22.000 mil dari total 29.000 mil yang direncanakan mereka. Mereka telah berhasil mencapai banyak titik penting dalam perjalanan mereka, termasuk Amerika Selatan, Afrika, India, dan Asia Tenggara. Pada tanggal 2 Juli 1937, mereka meninggalkan Lae, Papua Nugini menuju ke Howland Island, sebuah pulau terpencil di tengah Samudra Pasifik. Howland Island adalah tujuan penting karena di sana mereka akan mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan penerbangan mereka. Namun, komunikasi terakhir dari Earhart diterima pada pagi hari itu. Dalam transmisi radio terakhirnya pada pukul 8.43 waktu setempat, Amelia melaporkan bahwa mereka sedang terbang di garis 157337, berjalan ke utara dan ke selatan, yang menggambarkan garis arah yang melewati Howland Island. Sayangnya, komunikasi ini menjadi yang terakhir, dan mereka menghilang tanpa jejak. Setelah hilangnya Amelia, berbagai teori pun bermunculan untuk menjelaskan nasib mereka. Teori yang pertama yaitu crash and sink. Teori ini menyatakan bahwa Amelia dan Noonan kehabisan bahan bakar dan jatuh ke laut dekat Howland Island. Elgen Long, seorang peneliti yang berpengalaman, mendukung teori ini berdasarkan bukti cuaca buruk yang mereka hadapi dan urgensi dalam suara Amelia saat berkomunikasi dengan kapal penjaga pantai Itasca. Penelitiannya menunjukkan bahwa pesawat mereka mungkin jatuh ke laut sekitar 35-100 mil laut dari Howland Island. Teori yang kedua yaitu Catchaway di Nikomamoro. Teori ini menyatakan bahwa Amelia dan Noonan berhasil mendarat darurat di Nikomamoro, sebuah atol terpencil di Pasifik. Organisasi TIGHAR telah melakukan banyak ekspedisi ke pulau ini dan menemukan berbagai puing-puing yang diduga berasal dari pesawat Amelia, seperti potongan aluminium dan kaca yang melengkung yang mungkin berasal dari jendela Electra, serta tumit sepatu wanita yang mirip dengan yang dikenakan oleh Amelia. Pada tahun 1947, tulang-tulang manusia ditemukan di pulau ini, dan analisis terbaru menunjukkan bahwa tulang-tulang tersebut lebih mungkin milik seorang wanita dari Eropa daripada pria. Teori yang ketiga yaitu ditangkap oleh Jepang. Teori ini menyatakan bahwa setelah gagal mencapai Howland Island, Amelia dan Noonan mendarat di Kepulauan Marshall yang dikuasai oleh Jepang dan kemudian ditangkap. Mereka dibawa ke Saipan dan mungkin meninggal di sana sebagai tahanan perang. Pada tahun 2017, sebuah foto ditemukan di Arsip Nasional yang diyakini menunjukkan Amelia dan Noonan di Marshall Island setelah penangkapan mereka. Meskipun demikian, teori ini masih sangat kontroversial dan tidak ada bukti kuat yang mendukungnya. Teori yang keempat yaitu
repatriasi rahasia. Ada juga teori bahwa Emilia selamat dari kecelakaan di Samudra Pasifik dan kemudian dipulangkan ke Amerika Serikat di bawah nama samaran. Salah satu teori yang paling terkenal menyebutkan bahwa Emilia hidup sebagai Irene Bolam, seorang bankir di New Jersey, namun Bolam dengan tegas menyangkal klaim ini dan menyebutnya sebagai hoax. Teori yang kelima, pendaratan di New Britain Island. Ada juga spekulasi bahwa Emilia mungkin mendarat di Pulau New Britain di Papua Nugini. Pada tahun 1943, seorang kopral Australia mengklaim menemukan mesin pesawat dengan nomor seri Pratt dan Whitney di pulau tersebut. Namun banyak pesawat di daerah itu menggunakan mesin serupa, dan teori ini dianggap kurang mungkin karena jaraknya yang jauh dari Howland Island. Teori yang keenam, Earthart menjadi Tokyo Rose. Beberapa teori bahkan lebih fantastis, seperti klaim bahwa Emilia ditangkap oleh Jepang dan dipaksa menjadi salah satu penyiar propaganda yang dikenal sebagai Tokyo Rose selama Perang Dunia Kedua. Namun investigasi oleh suaminya, George Putman, tidak menemukan bukti yang mendukung klaim ini. Penelitian tentang hilangnya Emilia Earthart terus berlanjut hingga hari ini. Beberapa penemuan terbaru dan penelitian yang menarik antara lain, Tighar dan Nikumomoro sejak tahun 1989. Tighar telah melakukan setidaknya selusin ekspedisi ke Nikumomoro. Mereka menemukan berbagai puing-puing yang bisa jadi berasal dari pesawat Emilia Earthart. Meskipun tidak ada bukti konklusif yang ditemukan, pada tahun 2018, analisis forensik terhadap tulang-tulang yang ditemukan di pulau tersebut menunjukkan bahwa tulang-tulang itu memiliki kemiripan dengan Emilia Earthart dibandingkan dengan 99% populasi yang lainnya. Selanjutnya, Deep Sea Exploration, yaitu perusahaan eksplorasi laut dalam telah melakukan beberapa ekspedisi sejak tahun 2002 untuk mencari bangkai pesawat Emilia Earthart di sekitaran Howland Island menggunakan sonar. Meskipun mereka telah memindai area seluas hampir 2.000 mil laut persegi, mereka belum menemukan jejak pesawat tersebut. Foto di Arsip Nasional pada tahun 2017. Sebuah foto ditemukan di Arsip Nasional yang diyakini menunjukkan Emilia Earthart dan Noonan di Marshall Island setelah penangkapan mereka. Foto ini menunjukkan sebuah kapal yang sedang menarik pesawat di atas kapal tongkang dengan dua orang di dermaga yang diduga sebagai Emilia Earthart dan Noonan. Namun keaslian foto ini masih diperdebatkan. Analisis forensik radio. Penelitian terbaru juga melibatkan analisis frekuensi radio yang digunakan Emilia Earthart. Beberapa peneliti percaya bahwa transmisi radio terakhir dia mengindikasikan bahwa mereka mungkin telah bergerak ke arah yang berbeda dari yang sebelumnya diperkirakan, membuka kemungkinan lokasi baru untuk pencarian bangkai pesawat. Misteri hilangnya Emilia Earthart tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah penerbangan. Apakah benar pesawatnya jatuh di laut, ataukah dia berhasil mendarat di pulau terpencil? Atau mungkin ada kisah lain yang belum terungkap. Hingga bukti konkret ditemukan, misteri ini akan terus memicu rasa penasaran kita. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya di Tajuk Misteri. Bye!